Ada beberapa strategi kalau di Maslow itu, yes, ini bisa dijadikan patokan-patokan milestone-nya. Jadi untuk mengaktualkan diri, yang pertama cobalah untuk jadi orang baik. Ini kalimatnya ini kelihatan sederhana sekali, tapi dijalankannya panjang. Gimana Pak jadi orang baik itu? Kalian sudah tahu sebenarnya. Hidup itu selalu pilihan antara dua. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kamu tahu sebenarnya mana yang dari yang baik dan tidak baik itu. Atau mana yang sangat baik, mana yang baik saja. Itu kamu juga sudah tahu. Jadi pokoknya jalankan saja yang baik yang mana. Pagi-pagi mau kuliah, hujan-hujan gini enaknya tidur. Tidur apa kuliah ya? Itu kalau kamu mikirnya sedang sehat. Kalau ayo enaknya tidur sama kuliah. Itu kan pilihan yang baik itu kan tetapnya harusnya kuliah. Dan kamu sudah tahu itu. Tidak perlu nyari referensi, nyari dalil. Kamu sudah tahu. Tidak usah, kan kita kadang-kadang ngopo-opo dicari dalilnya. Tidak, sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik. Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu, carilah yang ranking 1. Ranking 1 itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Itu kan kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking 1. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidupmu. Terus ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Terus utamakan kepuasan yang batini. Jadi diutamakan itu bukan berarti yang tidak batin ditinggal, tapi kepuasan yang sifatnya batiniah lebih penting daripada kepuasan-kepuasan yang artifisial sementara. Lupa tadi kan ada yang fisik ya. Kepuasan fisik itu kan puasnya dirasa di batin. Makannya fisik, tapi leganya karena sudah kenyang kan batiniah. Maka jangan fokus di makan enaknya. Kalau dimakan enaknya tidak ada habisnya. Tapi fokuslah bahwa kamu sudah puas apa belum, sudah kenyang apa belum, habis minum sudah lega apa belum. Kalau sudah ya sudah. Di kepuasan batinnya. Itu yang membuatmu tidak dikejar-kejar terus kebutuhan-kebutuhan kecil. Carilah kebenaran, itu pasti. Berikan cinta tanpa syarat. Ini yang indah diteorikan, susah dijalankan. Ya. Jadi karena cinta itu sebenarnya belum bisa disebut cinta kalau masih ada syaratnya. Jadi kalimat itu sebenarnya agak ambigu. Ya berikanlah cinta saja sudah cukup, karena kalau masih ada syaratnya belum bisa disebut cinta. Ya. Oke, tidak usah saya lanjutkan, nanti banyak yang sedih. Terus selanjutnya adillah. Kalau ini ya, adil itu penuhi semua kebutuhan tadi sesuai porsi dan proporsinya. Jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Harus pas. Adil pada dirimu, adil pada orang lain. Ini di antara strategi-strategi aktualisasi diri. Terus penghalangnya ada beberapa.
Yang pertama, biasanya orang tidak sukses mewujudkan potensinya karena yang pertama kurang wawasan, kurang pendidikan, kurang ilmu. Jadinya harusnya dapatnya 100, mungkin cuma dapat 20, 30, 40. Kenapa? Ilmunya tidak ngerti. Jadi ini penghalang. Makanya saya selalu mendorong belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tambah wawasanmu terus. Semakin luas wawasanmu, semakin akan tergali banyak potensi dirimu yang luar biasa. Kemudian kadang-kadang juga salah asuh. Kadang-kadang mungkin tipe pengasuhan tertentu menyebabkan seseorang jadi penakut, seseorang jadi pengecut, seseorang tidak berani ngambil resiko, macam-macam. Jadi saat dewasa dia tidak bisa mengaktualkan dirinya. Mungkin dia sangat tergantung akhirnya dengan orang lain. Overproteksi atau overpermisif. Overproteksi itu apa-apa dikendalikan, diatur. Overpermisif itu apa-apa dibolehkan, dilepaskan. Ini pengasuhan yang salah. Terus Maslow juga punya, belajarlah dari Yonah kompleks. Yonah itu kalau bahasa Islam itu Yunus. Peristiwanya Nabi Yunus. Ada kasus apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus itu fear of own greatness, evasion of one destiny, running away from one's own best talent. Nabi Yunus itu, ya beliau nabi, jadi punya potensi yang luar biasa, punya daya yang luar biasa, anugerahnya Allah yang luar biasa. Cuma kan ceritanya Nabi Yunus itu dakwah ke masyarakatnya tidak ada yang menyambut. Dakwahnya Nabi Yunus itu di daerah Mosul sekitar Irak sana. Konon kabarnya sudah dakwah bertahun-tahun, jamaahnya cuma 2. Masih mending ngaji filsafat ini. Bolak-balik diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu masih durhaka terus, Allah akan menurunkan siksanya. Nah, ceritanya sudah putus asa Nabi Yunus, terus merasa, ini pasti siksanya Allah akan datang sebentar lagi. Sebelum siksaannya datang, aku tak pergi saja. Nah, itu komplek itu semacam kekurangan, penyakit jiwa. Istilahnya dipakai dalam zona komplek itu orang yang lari dari tanggung jawab. Versinya Maslow menjelaskannya. Kemudian padahal dia punya great talents, dia punya kemampuan yang luar biasa, bakat yang luar biasa, tapi bakat ini tidak digunakan. Lari dari takdirnya dalam tanda petik. Banyak orang kayak gini. Kalian itu potensinya luar biasa, jangan lari. Kayak Nabi Yunus itu kan terus diingatkan oleh Allah, akhirnya harus bertobat di dalam perutnya ikan nun. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang ditelan waktu duha, dikeluarkan waktu sore. Pendapatnya macam-macam tentang Nabi Yunus. Tapi yang jelas di situ dia menyesal, baru sadar bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Sehingga nanti beliau punya kalimat favorit yang luar biasa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu ketika dia berada dalam kegelapan. Yang ini diambil oleh Maslow untuk gambarannya semacam itu. Kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jangan lari dari tanggung jawab. Anugerah itu bareng sama tanggung jawab. Kita harus berani, berusaha, disiplin, dan mengontrol diri untuk mencapainya. Oke.